Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha min imratin yankihuha, fajratuhu ma hajara ilaihi. Ustadz, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton video ini, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit nasihat tentang niat. Maka hadis yang paling populer yang kita dengarkan yaitu innama a'malu binniyat. Nah, niat ini ketika kita lakukan, ada ketika kita melakukan ibadah niat dengan amalan tertentu. Ibaratkan kita melakukan sholat. Ketika kita melakukan ibadah sholat, kadang-kadang niat kita sudah lurus. Ketika kita sudah lurus, itu bagus, karena sampai kepada apa yang kita tuju. Tetapi kalau niat itu ketika kita melakukan ibadah B, huruf A, berbelok-belok, maka ini menjadi sebuah pertanyaan kita bersama. Ketika kita melakukan ibadah, maka ibadah itu harus kita niatkan dalam hati kita, betul-betul kita tanamkan pada diri kita. Maka ketika suatu amalan diiringi dengan niat, maka masuk dalam ketiga kategori. Yang pertama yaitu niat yang dia ketika melakukan ibadah, amalan, yaitu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini, kata Imam An-Nawawi, masuk kategori ia seorang budak, karena hanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah ketika dia melakukan ibadah, amalan itu dengan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin minta istri yang cantik, dia ingin minta sesuatu yang baik, dia minta surga. Dan ini adalah konsep ibadah seorang pedagang. Dan yang ketiga adalah yaitu suatu amalan yang dia lakukan itu dia merasa malu apa yang dia lakukan. Kenapa merasa malu? Karena dia malu yaitu apakah yang dia lakukan, amalannya itu, ibadahnya itu diterima atau tidak. Maka dari sini kita seorang muslim harus terus mengintrospeksi diri kita, muhasabah, karena ketika kita melakukan ibadah itu akan berdampak pada diri kita pribadi. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasannya ketika kita melakukan ibadah, yang mana yang baik? Apakah kita dengan merasa takut ataukah kita merasa mengharap? Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan yaitu dengan mengharap. Karena ada rojak, yaitu mengharap, karena ketika kita berharap, kita akan timbul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memperbaiki, bermuhasabah kembali niat-niat yang kita lakukan, sehingga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mengabulkan semua apa yang kita inginkan, sehingga kita masuk kategori orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.